Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Teknisi Sudirman. Kali ini kita ada servisan HP Samsung J7 Prime. Ini kerusakannya no power saat kita tekan tombol on off. Sama sekali tidak ada respon dan juga terdapat retakan pada LCD. Namun saat kita tekan tombol home itu nyala ya. Ya, bisa kita lihat tampilan LCD bergaris putih ya. Itu karena efek jatuh dan juga buram ya. Jadi pemiliknya menginginkan untuk cek untuk LCD ataupun ganti LCD ya. Kita bisa perhatikan LCD-nya terdapat garis putih ya. Namun saat coba mematikannya sama sekali tidak bisa. Oke, langsung saja saya akan bongkar dulu HP-nya untuk melakukan perbaikan pada on off. Sebelumnya saya buka dulu untuk SIM tray. Ya, seperti ini. Ada dua SIM tray dan juga letak memori. Untuk pembongkaran HP Samsung J7 Prime itu berbeda ya. Kita bongkar menggunakan blower ya, karena kita buka bagian depan ya. Jadi proses pengangkatan mesin atau pembongkaran mesin itu melalui bagian depan LCD. Jadi angkat dulu LCD-nya, setelah itu kita baru bisa untuk perbaikan on off-nya. Oke, saya menggunakan plat seng seperti ini. Tujuannya untuk membuat renggang di bagian pinggir LCD sehingga mudah ya untuk kita melakukan pengangkatan pada LCD. Tidak usah terlalu dalam, cukup hanya kita garis saja di bagian pinggir LCD. Ya, sehingga terbentuk celah ya. Bisa juga menggunakan silet ataupun plat seng tipis seperti ini. Ya, kita buat garis, setelah itu kita tambahkan sedikit blower ya. Sehingga lemnya menjadi lunak saat kita melakukan pemisahan LCD dan backdoor. Ini saya menggunakan mika juga, mika tipis. Ya, kita yakinkan masuk mika di bagian bawah LCD ya. Setelah itu diseset pelan-pelan, tambahkan sedikit thinner sehingga lunak dan juga mudah untuk proses pemisahan LCD-nya. Ya, seperti ini ya cara dan trik untuk melakukan pengangkatan LCD ya, karena LCD ini masih bisa digunakan, hanya saja terdapat garis putih ya. Jadi pemiliknya menginginkan untuk perbaikan pada tombol on off dan juga LCD-nya. Bila memungkinkan bisa diperbaiki ataupun diganti LCD-nya. Oke, kita pelan-pelan saja masuk ke celah bagian bawah. Ya, ini sudah bisa ya, sudah bisa diangkat. Oke, selanjutnya tinggal kita angkat bagian penutup LCD-nya atau bagian soket LCD. Saya menggunakan pinset aja, dicongket pelan. Setelah itu kita tinggal angkat aja bagian soket LCD-nya. Ya, ini LCD-nya tampak ya. Karena efek jatuh jadi ada sedikit retakan. Selanjutnya tinggal saya bersihkan dulu bagian sisa-sisa lem ya. Sehingga nanti saat melakukan pergantian LCD ataupun perbaikan LCD, pemasangan LCD itu mudah. Sebelum ke langkah pembongkaran ke mesinnya. Ya, ini sudah bersih. Selanjutnya saya akan lanjut ke perbaikan pada tombol on off-nya. Ya, saya buka dulu semua baut-bautnya dan akan saya perbaiki bagian tombol on off. Ya, ini sudah kita buka semua bautnya. Ini tinggal kita seset aja ya bagian pinggir untuk backdoornya.
Ya, tinggal angkat bagian tulangan tengah. Ini saya coba cek di bagian tombol on off, itu sangat renggang sekali ya. Saya akan berikan cara atau trik untuk melakukan perbaikan pada tombol on off. Cukup menggunakan mika tipis ya. Aduh, loncat. Mika tipisnya loncat. Ya, ya saya ambilkan dulu. Terlihat tadi ya, ini ya mika yang sudah saya potong tadi. Ini mika yang sudah saya lipat dua dan saya ukur bagian pinggirnya sehingga posisinya sangat kecil dan presisi ya di bagian on off-nya. Perkirakan saja, bila masih tebal ataupun tinggi kita tinggal potong. Ya, ini kita tinggal masukkan di bagian celah kitun sama tombol plastiknya ya. Nah, sehingga ada terdapat rapat ya, seperti itu. Ya, bila masih longgar kita tambah lagi sedikit. Kalau sudah pas, ya ini LCD yang sudah saya siapkan. Selanjutnya saya akan cek dulu LCD baru. Ini karena sudah tombol on off sudah kita perbaiki, hanya cukup dengan menambahkan mika bekas ya. Ya, tinggal saya akan pasang saja. Oke, kita rapikan saja. Tinggal kita fokus pada LCD-nya. Ini tuh untuk tombol on off-nya sudah bagus. Kita tinggal fokus pada LCD atau tampilan. Pasang saja konektor seperti ini, kita hubungkan. Setelah itu kita cek sebelum melakukan pemasangan LCD. Pastikan LCD yang kita pasang itu berfungsi dengan baik dan normal ya. Cek bagian kontras semua oke. Setelah itu kita bagian sentuhan dan juga tombolnya kita cek semua, karena bila segelnya sudah kita copot, nah itu tidak bisa kita kembalikan. Saya cek dulu bagian touchnya, tampilan ya, kita cek satu persatu. Pastikan cek LCD secara maksimal sehingga kita tidak terjadi nombok ya. Karena ada saja waktu kita cek sudah maksimal, namun begitu terpasang tidak bisa disentuh. Itu bisa ada saja terjadi seperti itu. Ya, kembali lagi rejeki. Ya, bisa kita lihat ya, LCD ini tampilannya terdapat sentuhan lari-lari sendiri ya, ataupun go touch ya. Ya. Itu cek, kita tekan, tidak usah terlalu hanya disentuh, tekan tahan. Itu cara untuk ngecek LCD yang tidak normal ya, seperti itu. Jadi saya akan cek lagi menggunakan LCD yang lain. Ya. Oke, saya akan copot dulu LCD-nya. Seperti itu ya, cara cek LCD yang normal ataupun maksimal bagusnya sebelum melakukan pemasangan. Jadi pastikan LCD yang kita pasang itu betul-betul bagus ya. Sehingga saat kita membuka segelnya itu udah fix tanggung jawab teknisi ya. Tidak lagi bagian distributor. Jadi sebelum segelnya dicopot, kita cek secara maksimal untuk LCD-nya. Ya, ini saya cek kembali. Saya menggunakan LCD yang berbeda. Nah, seperti biasa, saya cek bagian touch-nya. Apakah seperti tadi? Untuk memastikan, ya cek satu persatu seperti ini. Jadi untuk mengecek LCD itu, karena dari pabrik itu tidak semua itu bagus. Berbeda dengan OLED ya, AMOLED itu berbeda, bawa dari HP. Ini terpisah LCD-nya. Ini saya cek itu secara maksimal oke, bagus. Tidak ada lari-lari ataupun go touch. Ya,
Oke, nah, bagus. Oke, jadi LCD yang kita pasang pastikan bagus. Oke, sini sudah bagus semua, berarti LCD ini yang akan kita pasang. Jadi yang satunya saya tinggal akan konfirmasi untuk mengembalikan. Ya, kebetulan juga kita bekerja sama dengan distributor LCD yang sudah kita koordinasikan sehingga bisa kita kembalikan sebelum segelnya dicopot ya, ataupun cacat fisik ya. Jadi kita pastikan LCD yang kita tes itu tidak ada kerusakan sama sekali. Jadi pihak distributor bisa menerima dan akan menukar kembali. Oke, selanjutnya saya akan baut semua. Itu kita akan pasang kembali bagian pelindung debu ya. Jangan sampai lupa, karena hal kecil seperti ini kadang-kala kita lupa, nanti setelah kita lem dibuka lagi ya, jadi repot. Jadi cek semua hal-hal terkecil tadi yang kita copot dan kita pasang kembali. Saya menggunakan lem T7000 karena lem ini yang biasanya saya gunakan dan juga bagus kualitasnya untuk lem LCD ya, T7000 ataupun T8000 ya. Ya, tidak usah terlalu banyak, secukupnya saja di bagian pinggir-pinggirnya. Ini sudah saya pasangkan lem. Selanjutnya tinggal kita buka semua segel di LCD-nya. Jadi yang terdapat segel di LCD saya copot. Bisa juga menggunakan tangan ataupun dibantu dengan cutter seperti ini ya. Ya, ini sudah selesai. Tinggal yang di pinggirnya kita akan buka saja segelnya, karena LCD ini sudah kita cek secara maksimal bagus kondisi maupun kualitasnya. Jadi teman-teman juga belajar untuk melakukan pergantian LCD ataupun pemasangan LCD seperti ini. Jadi pastikan LCD yang kita pasang itu bagus kualitasnya. Jadi tidak kerja dua kali ya, ataupun nombok. Oke, selanjutnya tinggal kita pasangkan konektor dan juga penutup LCD-nya. Penutup soket LCD tinggal kita rapikan ya. Ya, pijit pelan-pelan ya agar presisi di bagian pinggir-pinggir. Jangan terlalu ditekan. Kadangkala kita terlalu tekan nanti akan retak ya. Bukannya cuan jadi buntung jadinya nanti. Jadi nombok. Oke, tinggal bersihkan di bagian pinggir-pinggirnya. Ini ada sisa-sisa lem. Saya menggunakan tisu dan juga minyak kayu putih. Ya, tampilan sudah normal. Ya, kita kembalikan semua SIM tray. Ya, pasang semua dulu. Oke, ini sudah rapi. Ya, saya akan cerahkan ini cerahkan HP-nya ini karena ya bagian atas kita tinggal tambah cerah. Ya, bisa kita lihat tampilannya sudah bagus. Selanjutnya tinggal kita tambah karet ya. Diamkan selama 30 menit hingga 1 jam ya, sehingga maksimal lemnya saat menggunakan nanti jadi maksimal untuk kering lemnya seperti itu. Jadi sangat simpel untuk melakukan perbaikan HP ini. Ya, hanya cukup menggunakan perbaikan di tombol on off dan juga pergantian LCD, cara ngecek maksimal LCD. Oke, itu saja. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.